Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Kau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang tiba pada bab kita yang baru, pelajaran kita yang baru, dengan judul Gereja dan Multikulturalisme. Ya, yang lalu kita sudah belajar mengenai multikulturalisme, di mana paham ini adalah paham yang memaklumi atau menerima atau menanggapi keberagaman budaya. Ya, di Indonesia banyak sekali budaya, bahasa, latar belakang, dan tambahan kata isme itu berarti memahami keberagaman budaya tersebut. Dan tentunya untuk hari ini kita akan belajar bahwa gereja juga harus memahami tentang keberagaman budaya. Ya. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan sejarah Alkitab, maka kita bisa melihat orang Israel adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapatkan banyak pengalaman, dan khususnya pengalaman untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku dengan mereka. Apalagi khususnya mereka sering dijajah. Ketika dijajah, orang yang menjajah mereka beda-beda. Dijajah oleh Kanaan, Babel, lalu Media Persia, dijajah Yunani, dijajah juga dengan orang Roma. Bahkan sampai pada zaman Yesus juga dijajah. Ya, mereka di jalan juga, ya, ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir juga ketemu banyak orang yang berbeda suku dengan mereka. Kemudian kita juga melihat bagaimana Yesus dalam kehidupannya juga bergaul dengan orang-orang yang berbeda budaya. Bahkan tidak jarang Yesus menyembuhkan orang yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Padahal Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ya, Abraham dalam kehidupannya juga sering ketemu sama orang-orang yang bukan Israel. Ya, meskipun dia juga saat itu belum melahirkan Israel, ya, belum ada Israel, tapi saat itu dia bergaul dengan orang-orang yang berbeda suku dengan dia. Lalu di saat Petrus berkhotbah, di sana dia berkhotbah bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga kepada orang-orang bukan Israel. Ada orang Arab, Ethiopia, orang-orang yang bukan Israel, bukan Yahudi, orang Yunani juga ada di situ. Nah, oleh sebab itu keberagaman budaya ini sebenarnya sudah sering dialami oleh umat-umat Tuhan. Dialami juga oleh orang Kristen. Nah, sekarang di Indonesia khususnya, ya, gereja di Indonesia juga berbentuk multikultural, ya, multikultur. Dan dalam hal ini sudah pasti banyak suku yang berbeda-beda. Ada Batak, Manado, Jawa, ya, tidak semua suku bisa saya sebut, ya. Pokoknya macam-macam lah dalam satu gereja, sehingga disebut dengan multikultural, ya. Dan pemahaman ini juga harus kita pahami, ya. Kembali lagi saya ingatkan, Indonesia punya prinsip yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di dalam perbedaan tetapi satu jua, ya. Meskipun berbeda tetapi satu, ya, sama, sebenarnya sama saja, ya. Di dalam gereja juga seperti itu harusnya, ya. Banyak suku yang ada dalam gereja, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Manado, orang Ambon dan lain-lainnya. Semua suku bergabung satu sama lain. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku budaya dengan kita, itu tidak membuat kita menjadi orang yang merasa bahwa kita yang lebih baik, kita yang lebih hebat, ya. Sama seperti 4 pandangan yang salah itu, ya. Etnosentrisme, lalu juga primordialisme,
diskriminatif, ya. Dan tentunya pandangan-pandangan ini harus kita jauhkan. Nah, ada 2 ayat yang mau kita pelajari. Yang pertama, Efesus 2 ayat 11 sampai 21. Saya akan bacakan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menentukan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan tetapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita bukanlah orang Israel, kita bukan juga orang Yahudi. Ya. Di dalam hal ini kita harus ingat bahwa orang Israel adalah umat pilihan. Tapi kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi, kita orang Indonesia. Dan dalam hal itu juga, maka kita akan terasa seperti bukan umat pilihan. Tetapi karena Yesus sudah mati buat kita, mati buat semua orang yang mau percaya kepadanya, maka Dia sudah meruntuhkan tembok pemisah yang memisahkan antara orang umat pilihan dengan yang bukan umat pilihan. Dulunya kita asing, orang asing, tapi sekarang kita bukan orang asing. Kita diberikan sebuah kesempatan yang sama dengan orang Israel untuk selamat. Kalau kita mau menerima Yesus. Di dalam Yesus semua orang sama. Ya, di dalam Yesus semua orang sama. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Israel atau non-Israel. Antara orang Batak, orang Jawa, orang Manado. Siapapun kita sama di mata Tuhan. Nah, satu ayat lagi. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, ya. Meskipun berbeda-beda suku, meskipun banyak perbedaan yang kita miliki dengan orang lain, ya, satu dengan yang lainnya berbeda. Bahkan saya dengan kalian yang mendengarkan atau menonton video ini juga berbeda. Tetapi Tuhan adalah satu untuk kita semua, mati untuk kita semua, sehingga kita seharusnya tidak membeda-bedakan sesama manusia. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, tidak ada suku yang lebih baik, tidak ada suku yang lebih hebat. Semuanya sama di mata Tuhan.
Nah, oleh sebab itu, perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam gereja seharusnya bukanlah menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan. Malahan harus menjadi sesuatu yang memperindah gereja. Ya. Oke, sekarang ada tugas kecil buat kalian. Selain daripada kalian harus mencatat pelajaran kita hari ini, kalian juga diminta untuk coba menuliskan suku apa saja yang ada di gereja kalian. Itu yang pertama ya, suku apa saja yang ada di gereja kalian. Yang kedua, ya, berapa persen suku kalian sendiri. Ya, yang kedua, berapa persen suku kalian sendiri. Yang ketiga, apa kegiatan yang dibuat oleh gereja untuk mempersatukan perbedaan di dalam gereja. Ya, setelah kalian jawab, kalian boleh foto lalu dikirimkan ke Google Classroom. Itu saja, kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Kau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar, berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.